Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Intimacy Worship. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah berubah Tuhan, kasih dan setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada Tuhan. Semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa membalas Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh terlalu banyak Tuhan pertolongan-Mu. Sungguh terlalu banyak Tuhan kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami membawa Tuhan pujian dan penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami membawa persembahan kami untuk Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami. Biarlah pujian penyembahan hari ini Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biarlah hadirat-Mu boleh memenuhi setiap hati kami, mengubahkan kami, memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Hanya Kau Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu atas hidup kami Tuhan sungguh indah. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, amin, hanya Engkau di hidupku Yesusku yang
kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa hatiku, hatiku Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku membawa hati dan hidup kami. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu. Ini hati kami Tuhan, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Yes God. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Nyatakan, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Yes God, amin. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku untuk Yesusku yang terindah, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Sesudah itu,
Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Zoba, dekat Hamat. Ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat, Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya, Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang, dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang-orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Zeruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud, kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Sausa menjadi panitera. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.